mencoba untuk, apa namanya, meminta pertolongan gitu ya. Lalu yang selanjutnya, perilakunya di usianya itu jadi mundur. Harusnya misalnya sudah toilet training umur 2 tahun, tapi umur 8 tahun itu masih ngompol. Ya, tapi belum tentu yang masih ngompol 8, 9 tahun itu ada trauma ya. Ini hanya salah satu di antaranya ya. Lalu takut dengan orang yang memiliki ciri-ciri tertentu yang sama dengan pelaku ya. Eee, Lalu takut dan trauma dengan barang tertentu yang berhubungan dengan proses pelecehan yang dialami. Contohnya, misalnya dilecehkannya dengan cara, apa ya, misalnya gurunya melecehkan misalnya ya di sekolah. Gurunya itu misalnya punya tai lalat di pipi gitu ya. Orang yang mirip sama gurunya punya tai lalat laki-laki pasti dia takut ya. Atau misalnya gurunya sering, memakai, eee, tas pinggang gitu ya. Jadi ketika ada orang memakai tas pinggang dia ketakutan gitu ya, misalnya ya. Lalu ada perubahan selera makan, jadi nggak mau makan ya, jadi depresi. Lalu memiliki kosakata seksual yang vulgar ya, yang mungkin pernah berlaku pada saat berhubungan ya. Lalu sengaja membahayakan diri, contoh melukai diri sendiri, membakar, atau kegiatan yang membahayakan nyawanya dikarenakan dia udah bingung ya mau ngapain gitu. Dia udah merasa hancur, traumatis ya, dan itu memorizing-nya dibawa seumur hidup ya. Dan sayangnya terjadi pada waktu kecil sehingga pada proses pertumbuhan nanti dia menjadi besar, itu, dibawa gitu ya, dengan proses pertumbuhan dia membesar di umurnya ya. Lalu biasanya ya, kalau misalnya pelecehan seksualnya terjadi oleh laki-laki dengan anak laki-laki, itu besarnya itu biasanya pengaruhnya jadinya homo ya, jadinya gay gitu ya, seperti itu ya. Atau misalnya dilakukan, pernah saya menangani kasus jadi anak TK ya, umur 5 tahun, laki-laki, datang ke saya karena mengeluhkan BAK-nya bernanah ya. Saya nggak suuzon dulu, di situ saya periksa dulu di lab ya, sekret dari uretra atau dari, kemaluannya gitu ya. Setelah diperiksa ternyata GO ya, gonore. Dan anaknya bersih, rapi, ganteng gitu ya. Saya tanya, dia datangnya sama neneknya, saya tanya, "Bu, kegiatan anaknya apa sehari-hari?" Saya hanya mengantarkan cucu saya ini ke depan gang, Dok, gitu ya. Jadi rumah saya di dalam gang, TK-nya itu di depan gang, hanya untuk menyeberang. Pulang, datang jam 8, pulang jam 1 kalau nggak salah. Jadi dari situ, selain di TK itu, "Main kemana lagi, Nek?" Saya bilang gitu ya. "Nggak ada, habis itu ya mainnya di rumah," dia bilang gitu ya. Berarti kemungkinan besar terjadi pelecehan seksual di sekolah, ya. Nah, di sini, eee ketika saya periksa anaknya itu mau masuk, dia ketakutan. Jadi saya buka pintunya, saya periksanya biasa ya, jadi terbuka terlihat dengan pasien yang lain karena anaknya nggak mau masuk suatu ruangan tertutup dan, sempit gitu ya. Nah dari situ, saya membaca mungkin terjadinya di suatu ruangan gitu ya, dan saya bilang, "Tolong cari tahu," gitu ya, "apakah terjadi pelecehan seksual di sekolah?" Saya bilang gitu ya. Dan dia takut sama siapa atau trauma dengan, siapa di sekolah. Nah, dari situ kalau misalnya memang, sudah dicurigai ada kejadian pelecehan seksual, lebih baik pindah TK, saya bilang gitu ya. Karena nggak baik juga dan, masih 4 tahun sudah gonore itu kasihan ya gitu. Jadi saya bingungnya anak laki-laki GO gitu ya, itu dari mana gitu ya? Apa dari guru perempuannya atau dari misalnya pelecehan seksual dari tukang bersih-bersih laki-laki, saya nggak tahu antara perempuan dan laki-laki ya. Cuman di situ, yang disayangkan itu terjadi ya. Berarti kalau sudah GO berulang ya, tidak hanya 1 kali, dilakukan tapi berulang gitu ya, karena infeksinya itu punya masa inkubasi sekitar 2 sampai 4 minggu ya, gitu ya. Nah dari sini, salah satu tips ya,
Pertama berlindung kepada Allah ya, karena kita tidak apalagi sekolah ya, kita tidak setiap waktu memegang seperti kita waktu punya bayi gitu ya. Tidak setiap 24 jam kita memegang anak kita gitu ya. Jadi yang pertama sekali yang harus dilakukan adalah berdoa kepada Allah agar melindungi anak-anak kita ya. Yang kedua, kita pastikan lingkungan itu aman ya. Siapapun bisa menjadi pelaku ya, baik omnya, baik kakeknya, ataupun tantenya, ataupun, neneknya, semuanya bisa jadi pelaku ya. Jadi, kita pastikan aman tuh contohnya apa sih, Dok? Apa sih yang benar-benar perlu garis bawahi gitu ya? Adab ya. Jadi kita bisa melihat, ketulusan seseorang itu dari adab ya. Apakah orang yang kita, eee amanahi ya untuk, menjaga sementara ya anak kita misalnya di rumah pas kita kerja atau di sekolah pas kita sekolah, itu baik apa tidak gitu ya. Nah, kalau kita melihat sinyal-sinyal misalnya dia, omnya itu kita titipin tapi ternyata pemabuk ya, atau misalnya, kayak coveringnya dia alim gitu, cuman misalnya kita tahu dari bahasanya kasar gitu ya, atau misalnya dari bahasanya dia, vulgar dan lain sebagainya. Sedikit pun ciri-ciri tersebut ada, itu kita harus waspada ya. Sehingga kita alihkan dan kita berdoa agar urusan kita itu dipermudah untuk dapat orang yang bisa diamanahi ya. Nah, adapun orang yang kita pilih dan kita percaya, itu tidak selalu kalau kita sebagai orang tua yang benar ya, itu tidak selalu bisa dipercaya juga ya, kadang kita butuh monitoring gitu ya. Jadi misalnya dia melakukan suatu tindakan yang salah, kita kasih tahu gitu ya. Lalu kita kita pun harus punya, apa namanya, power ya untuk bisa, eee, apa ya, menyetir, orang yang kita amanahi untuk Eee, menjaga anak kita gitu ya. Nah seperti itu ya. Jadi, tidak boleh kita serta-merta semuanya kita, eee, pasrahkan atau kita percayakan kepada orang lain, karena anak itu adalah amanah kita sendiri. Jadi, sekondisi capek apapun kita, walaupun kita pulang kerja, kita harus bisa mengobservasi, lalu mengevaluasi ya, apa yang sudah terjadi saat kita titipkan. Contoh, saya misalnya punya pembantu di rumah ya, saya punya bayi, saya pulang kerja, saya cek gitu ya, udah makan belum ya, ada yang sakit nggak, atau ada yang jatuh nggak gitu ya, dan lain sebagainya gitu ya. Ketika ada suatu kesalahan saya sampaikan. "Jangan gini ya, Bi, jangan gini ya, Bi, nanti gini ya, Bi, harus begini ya, Bi," gitu ya. Dan kita harus punya power gitu. Jadi kalau misalnya ini terjadi lagi, saya misalnya tidak mentolerir ya, atau apalah segala macam. Kalau misalnya kita lihat pembantu kita ternyata tidak bisa ditolerir, ganti, pecat ya. Banyak orang butuh kerja dan, tapi kan susah Dok nyari pembantu sekarang, ada Allah ya. Kita minta kepada Allah agar mempermudah urusan dan insya Allah dipermudah. Jadi jangan takut, dan jangan mendahulukan logika dulu sebelum kita berdoa, gitu ya. Karena Allah itu meliputi, waktu-waktu yang kita sendiri tidak bisa, apa namanya, meng-cover gitu ya. Ketika ada penjagaan dari Allah itu akan membuat kita lebih tenang gitu ya. Nah terus yang selanjutnya, kadang ya, kita itu lupa kalau kita harus mengajarkan bagian-bagian mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh terhadap anak, ya. Apalagi anaknya misalnya udah ngerti, contoh 3 tahun, 2,5 tahun, ya, kita harus sudah mengajarin, Bu, ya. Siapa saja yang boleh memeluk, siapa saja yang boleh, apa namanya, mencium, ya, lalu bagian mana saja yang boleh dipegang, ya, lalu sentuhan seperti apa yang berbahaya, ya, karena meraba itu tidak boleh, ya, gitu. Nah, kemarin ada kasus ketika saya mengisi kelas ya, ada anak yang dia mempunyai ayah tiri ya. Dia umurnya sekitar 9 tahun, jadi dia udah bisa nanya sendiri gitu ya. "Dokter," ini kebetulan kelasnya kelas anak kecil ya, "Dokter saya mau tanya, kita kan belajar tentang yang boleh dan tidak boleh disentuh, sedangkan aku punya ayah
baru kata dia gitu ya, bahasanya tuh bukan ayah tiri tapi ayah baru gitu ya. "Boleh nggak ayah aku nyebokin aku?" Kata dia gitu ya. Saya bilang, terpaksa dengan terpaksa saya bilang ya, karena 9 tahun itu kan sudah mulai balik ya, ada juga yang sudah menstruasi. Saya bilang, "Tidak boleh," ya, karena sudah besar. Bukan berarti bahwa ayah lama juga boleh. Ayah baru, ayah lama, kalau ayah itu kan laki-laki, saya bilang gitu ya. Jadi kalau sudah 9 tahun harus bisa mandi sendiri, harus sudah bisa cebok sendiri dan yang boleh menceboki hanya mama, saya bilang gitu ya. Kalaupun itu tidak bisa. Jadi mulai sekarang pastikan sudah bisa cebok sendiri, saya bilang gitu. Terus saya nanya, "Emang papahnya nawarin nyebokin?" Saya bilang gitu ya. "Iya dokter," kata gitu ya. Jadi kalau ngedengerin kayak gini tuh saya suka apa ya, suka pengen nangis tapi miris, tapi pengen marah gitu ya. Terkadang saya sampai bilang ke kelas pranikah ya, kalau kalian punya gangguan kejiwaan ya, atau misalnya unstable dalam kejiwaan, mending nggak usah nikah gitu ya. Misalnya kalian belum stabil atau traumatized gitu ya, mending nggak usah nikah. Karena kalau kita nikah, kita belum stabil atau kita belum tahu ilmunya, kita bisa mencelakakan generasi yang baru dan murni gitu loh. Bahkan kita mungkin merusak dia sebelum waktunya. Jadi amanin dulu deh mental-mental kalian ya, baru kalian pada nikah gitu. Karena kebanyakan seperti gay, lesbian ya, lalu pelaku pedofil itu mereka bermasalah dengan kejiwaan mereka karena mereka traumatized ya. Karena mereka pernah dilecehkan dan mereka lakukan repetitif berulang ya terhadap orang sekitar. Jadi bisa jadi sepupunya, bisa jadi keponakannya ya, bisa jadi muridnya gitu, bisa jadi tetangganya gitu. Jadi eee, why you should do that gitu ya. Kenapa kamu harus melakukan suatu pelecehan seksual gitu ya. Dan itu sebenarnya sebuah kerusakan yang kamu buat dan itu bisa berulang ya terhadap trauma trauma seseorang tersebut. Karena ketika seseorang dilecehkan itu ada 2 kemungkinan, Bu. Yang pertama dia akan melakukan berulang ya karena dia sudah merasakan suatu trauma yang nikmat gitu ya. Atau satu lagi dia defense ya, dia, mempertahankan diri dengan tingkat kewarasan yang sudah mulai punah yang sisa-sisa dia miliki, agar dia itu bisa healing, ya. Jadi ada 2 kemungkinan, ya. Nah, sehingga, apa namanya, eee, kita nggak bisa, misalnya gitu ya, pelaku pelecehan seksual itu bakal aman, gitu ya. Maksudnya dia nggak akan jadi pelaku, salah, ya. Justru banyak yang menjadi pelaku karena pernah ditraumatisasikan dan juga dilecehkan, gitu ya. Sehingga, rehabilitasi kejiwaan itu perlu ya, makanya di, poli-poli kejiwaan atau rumah sakit khusus jiwa, itu ada center-center untuk healing ya. Kalau misalnya dia dilecehkan secara seksual, larinya ke narkoba, itu di tempat rehab narkoba itu sekalian dengan kejiwaannya, gitu ya. Misalnya dia ngeluh, "Iya saya, apa namanya, defense mechanism saya, cara saya mempertahankan diri dari trauma trauma masa kecil saya itu dengan cara ke obat-obatan, Dok," misalnya gitu ya. Kita PR-nya jadi banyak, Bu. Jadi kita, apa, healing-in dia juga terbebas didetoks dari narkobanya, dan kita juga PR-nya meng-healing trauma kecil dia, gitu ya. Jadi PR-nya banyak, makanya kalau gangguan jiwa itu sembuhnya lama. Ya kayak kita misalnya kena DBD, terus dirawat, seminggu sembuh, enggak gitu ya, tapi bertahun-tahun ya. Dan itu harus, dibiasakan dengan di-distract ya, atau dialihkan ke hal-hal yang lebih bermanfaat buat diri sendiri gitu. Contohnya di pusat rehab narkoba itu kita punya kegiatan yang, ke lapangan ya, ke lingkungan, misalnya kita, bersih-bersih lingkungan dari sampah gitu ya, atau misalnya penyuluhan ya untuk narkoba gitu ya. Terus misalnya, apa namanya, bakti sosial gitu ya. Lalu ada juga, acara-acara misalnya, kerohanian ya dan juga misalnya membuat, anyaman gitu ya atau misalnya kayak keset, kayak apa gitu. Intinya mah disibukin gitu si otaknya tuh jangan sampai, melenceng gitu ya atau balik lagi kayak dulu gitu. Dan dari situ kalau sudah mandiri
dia bisa mengendalikan dirinya sendiri dari trauma dia, dari narkobanya dia, kita baru bisa lepas ke masyarakat. Jadi dia balik lagi pulang dan dia mencoba untuk bertahan di kehidupan dia yang dilanjutkan ya. Misalnya dari keterampilan yang diterima itu dia jadi misalnya pengusaha keset gitu ya. Terus misalnya dia buka konter atau misalnya dia jadi kerja di kantor tapi bagian OB atau lain sebagainya karena kasihan kalau yang sudah kena pidana atau apa kena kasus ya dengan polisi apalagi dengan narkoba itu susah nyari kerja ya. Bahkan seorang dokter pun bisa nggak praktek ya atau SIP-nya dicabut dari pemerintahan negara Indonesia untuk tidak praktek lagi gitu ya. Jadi kasihan gitu ya. Jadi suatu trauma yang dibuat oleh orang lain yang berpengaruh pada masa kecil dia dan kehidupan dia yang selanjutnya gitu ya. Jadi makanya nikah tuh butuh ilmu sangat-sangat besar ya. Karena pengaruhnya itu kalau kita punya keturunan, kita harus bisa mempertanggungjawabkan secara fisik, mentally, oke, sama rohani ya. Jadi kita harus isi tauhidnya, hatinya, kita harus jaga pandangannya dan aktivitasnya. Kita harus juga mengisi rohaninya dengan tauhid dan juga adab-adab ya. Terus apa namanya? Fikih-fikih dalam ibadah biar dia terdistract dengan sesuatu hal yang berat, bermanfaat dan menyelamatkan dia gitu. Dan juga ilmu alat ya, ilmu alat itu maksudnya biar dia mandiri gitu. Jadi dia nggak bengong ya, nggak membuang waktu secara free untuk hal yang nggak bermanfaat gitu. Dia tahu tujuan dia ngapain gitu, hidup ini tuh ngapain ya. Terus track-track yang halal dan haramnya dia udah ngerti gitu. Terus saya kadang suka nyampein ke anak saya, kenapa sih Allah mengharamkan sesuatu? Coba kamu jawab gitu ya. Ya diharumin aja Umi gitu biar kita selamat ya gitu. Jadi sesuatu yang Allah haramkan itu bukan Allah tuh menyiksa kita bukan, tapi Allah itu menyelamatkan kita dengan suatu aturan gitu ya. Karena Allah menyayangi kita agar kita selamat gitu ya. Sehingga ketika suatu waktu kalian tergoda untuk melakukan yang haram, tunggu konsekuensinya gitu ya. Dan tidak akan ada yang bisa menyelamatkan diri kamu sendiri kecuali Allah gitu ya. Sehingga ketika kita sudah apa namanya mau campur ya atau mau mencoba gitu ya eh, suatu yang haram gitu ya, itu memang bisa balik ya, cuman berproses gitu. Jadi karena kalau sudah menyicip itu biasanya ketagihan gitu ya. Apapun itu contohnya homer, terus free sex, terus apa narkoba, terus apalagi pelecehan seksual dan lain sebagainya itu merusak ya, sangat-sangat merusak. Jadi tidak ada suatu pun hal yang membuat manfaat dari hal-hal maksiat yang diharamkan oleh Allah gitu ya. Nah, ini perlu pengendalian diri, Bu. Ya, jadi kita tuh membesarkan anak tidak hanya serta-merta melahirkan, ya. Karena anak itu kalau udah kita lepas, dia harus bisa mengendalikan diri. Mengendalikan diri tuh ngapain aja sih, Dok, gitu ya. Mengendalikan diri itu ya dia harus tahu halal haram. Dia harus tahu ketika mempunyai suatu masalah ya, dia harus ngapain, memutuskannya seperti apa. Dia harus bisa menyelamatkan diri dia sendiri dari suatu yang maksiat, haram, dan dimurkai Allah gitu ya. Terus dia harus bisa mendistract dan mengalihkan keharaman tersebut agar dia aman dengan cara apa. Nah, hal-hal seperti itu tuh harus diajarin Bu dari sekarang ya. Jadi kalau anak itu misalnya umur 7 tahun, kita udah bisa ngasih pengetahuan pengetahuan tauhid ya. Insya Allah ajeg Bu dalam bahasa Sunda tuh. Ajeg tuh eh, kokoh ya fondasinya ya. Jadi dia akan dengan apa namanya yakin gitu ya. Oh ini haram, ini halal gitu ya. Terus ini nggak boleh, itu nggak boleh. Dan dia akan takut dan dia pede dan dia nggak akan ikut-ikutan temannya misalnya ah culun kamu masa nggak tahu misalnya lagu ini atau misalnya artis ini atau misalnya masa kamu nggak punya pacar, punya gebetan, nggak punya crush gitu ya kalau anak-anak sekarang ngomongnya gitu atau misalnya masa kamu nggak main Mobile Legend atau misalnya apa ya masa kamu nggak punya handphone, nah itu yang paling sering ya masa kamu nggak punya handphone. Pasti kamu
inilah suka komunikasi lah sama teman-teman cowok kamu. Nah, itu semua alhamdulillah sampai saat ini Allah jaga dari anak-anak saya, dan anak-anak saya merasa itu nggak penting. And, mereka bisa menjelaskan secara detail seenggak penting apa itu gitu ya. Sehingga kita seenggaknya tenang gitu Bu, anak kita, sudah diarahkan dan mereka yakin dengan hal itu. Nah, tauhid aja dulu Bu, dari situ nanti merembet ke akhlak, ke adab ya. Terus, kalau ada yang salah kita kasih tahu, boleh dengan cara yang, sedikit keras, boleh dengan cara yang, friendly ya, jadi menjelaskan gitu ya. Walaupun misalnya kita dalam kondisi yang kesal gitu ya. Nah seperti itu Bu. Jadi, Ibu harus tahu semua pelaku pedofil atau pelecehan seksual itu mencari anak yang tidak diperhatikan oleh lingkungan keluarganya. Jadi dalam segi indoor atau intimate kekeluargaan mereka kurang atau rapuh gitu Bu ya. Jadi hati-hati kalau Ibu mempunyai keluarga, anak sendiri, tapi lingkungan di dalam rumah tangga Ibu selalu kacau gitu ya, dan anak-anaknya merasa kesepian, itu adalah target-target pedofil ya. Jadi, pernah ada suatu wawancara ya, si orang tersebut tanya jawab ya, ciri-ciri anak seperti apa yang menjadi target kamu? Kata dia, "Kalau anaknya deket sama ayah dan ibunya, saya nggak berani. Kalau anaknya, punya teman dan mereka solid, saya nggak berani. Kalau mereka punya teman tapi, membawa kepada kehancuran, itu celah buat saya," katanya gitu ya. Kalau misalnya anak itu punya, kakek nenek yang solid, yang suka, memperhatikan adab dan lain sebagainya, kuatlah intinya namanya gitu ya. Saya nggak berani. Jadi saya mencari anak yang kesepian dan sepertinya dia butuh bantuan untuk, sekedar ngobrol katanya gitu, untuk sekedar menasehati. Kan saya seorang yang udah tua, dia bilang gitu. Jadi pelakunya itu justru kakek-kakek, ya. Dan, korbannya itu adalah anak-anak sekitar lingkungan dia di kompleks gitu, ya. Jadi, tolong kuatkan tauhid dalam keluarga, kuatkan pegangan atau, tali kasih antara orang tua dengan anak gitu. Dan jaga anak Anda dan juga jadikan anak Anda itu nyaman ya, nyaman dengan Anda, nyaman dengan rumah, nyaman dengan nasihat Anda gitu. Jadi, nggak serta-merta harus marah-marah terus ya kalau ngasih tahu. Kadang kita juga harus jadi teman yang asik buat anak-anak, karena kalau kita nggak asik, mereka nyari di luar, Bu, gitu ya. Apalagi sekarang sudah banyak teknologi yang menggiurkan ya, yang membuat anak-anak seumuran mungkin anak saya gitu ya, atau anak-anaknya ibu-ibu di sini, itu lebih memilih gadget ketimbang sama orang tua. Karena orang tuanya udah sibuk sendiri dengan gadget. Lebih memilih gadget daripada berteman, ya, atau daripada berteman dengan anak-anak di TPA gitu ya, yang tiap sore gitu, seperti itu ya. Jadi, di sini kita sama-sama mengingatkan, itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kekurangan boleh ditanya di termin tanya jawab ya, saya persilahkan. Insyaallah jazakumullah khairan ahsanal jaza, Dr. Regianti Permatasari. Masyaallah. Alhamdulillah hari ini kita sudah menyimak materi tentang ciri-ciri ya, ciri-ciri anak-anak yang terkena pelecehan seksual. Subhanallah, semoga ciri-ciri tersebut tidak ada ya dalam kondisi anak kita masing-masing. Semoga Allah jaga selalu. Insya Allah kita buka sesi tanya jawab ya Ummahati fillah. Silahkan jika Antuna ingin menanyakan sesuatu tentang pelecehan seksual terhadap anak atau mungkin tema yang lain diperbolehkan. Silahkan bisa raise hand atau mengetik pertanyaan di kolom chat. Tafadhalna. Dok, kalau Ana juga pengen nanya nih dok. Ya boleh, silakan Ustazah. Oh iya, kalau misalkan nih dok ada anak yang sudah terlanjur ya,
sudah terlanjur qadarullah masyafa'al terkena pelecehan seksual misalnya, sebagai orang tua apa yang harus dilakukan, Dok? Ya, saya sih nggak bisa ngebayangin ya, karena terlalu menyedihkan ya. Jadi seandainya itu terjadi, pernah ada yang konsul juga ke saya gitu ya, dan itu kejadiannya itu oleh orang terdekat bahkan ya. Jadi sedihnya sih di situ ya, karena kalau orang terdekat tuh menghancurkannya tuh udah sampai ke dalam banget gitu ibaratnya ya. Jadi, anak itu pasti untrusted ya, jadi nggak percaya sama orangnya yang terdekat, apalagi misalnya orang tua kandung gitu ya. Sehingga yang pertama saya lakukan waktu itu pas konsul, saya bilang, "Innalillahi." Karena ibaratnya dirusak dari dalam dan orang terdekat banget gitu ya. Jadi saya bilang, "Ya, eee, musibah besar," saya bilang gitu ya. Jadi yang bisa saya lakukan waktu itu sebagai dokter, ngasih tahu ke ibunya untuk memeriksakan anaknya ya ke spesialis, lalu, mengobati gitu ya. Karena kalau nggak diobati ya, eee, nanti kemana mana karena kalau masih kecil tuh harus sehat ya, itu satu. Terus yang kedua, kalau memang dilakukan oleh orang terdekat, misalnya ayah ya atau ibunya sendiri gitu ya, eee, ini udah private banget berarti ya, nasehatnya udah ibaratnya dokternya jadi ikut campur gitu ya. Jadi saya bilang, coba ngobrol lebih intim gitu ya dengan pasangan, kenapa melakukan hal tersebut ke anak kandung, saya bilang gitu. Karena ini, suatu hal yang sangat-sangat merusak dan tidak diharapkan sama sekali. Makanya saya bilang, di kelas pranikah itu, kalau emang kalian ibaratnya masih unstable ya, masih nggak bisa ngendalin diri sendiri, healing dulu lah gitu ya, obatin dulu gitu. Sehingga ya seperti ini jadinya mungkin, bapaknya pernah jajan gitu ya, sering jajan, mungkin di rumah jadinya cuman berdua, akhirnya ya kita nyalahin setan lagi di sini ya, kebisikin sama setan, terus ngelakuin sama anaknya, ya Allah, ya Rob, saya bilang. Itu hal yang sangat-sangat biadab ya, saya bilang. Jadi saya di sini, eee, bilang, "Paling ibu harus menjauhkan dari suaminya," saya bilang gitu ya. Karena ini sangat merusak dan juga saya takutnya kalau ditinggal lagi berdua, dilakuin lagi, Bu. Jadi kapan sembuhnya, saya bilang gitu. Karena ada keputihan di situ ya. Jadi saya bilang, semoga Allah menjaga ibu dan anak ibu, memberikan apa ya, jalan keluar yang sangat-sangat pelik ini, saya bilang gitu ya. Semoga Dede cepat sembuh, saya bilang gitu. Dan mengenai hubungan ibu dengan suami, saya di sini nggak bisa terlalu dalam, saya bilang gitu ya. Hanya ya pelakunya beliau, saya bilang aja gitu. Jadi, terserah ibu ke depannya mau seperti apa, saya bilang gitu. Jadi, eee, kalau kejadiannya seperti itu yang dilakukan seorang ibu ya, misalnya pelakunya orang jauh atau orang dekat, amanin dulu Bu anaknya ya, obatin dulu. Ada apa yang terjadi misalnya, lecet gitu ya, atau berdarah, atau gawat darurat misalnya sampai pendarahan gitu ya, amanin dulu anaknya, obatin dulu anaknya, jauhkan dari pelaku itu ya. Terus, distract dengan hal-hal yang bermanfaat ya, sesuai dengan usia gitu ya. Kalau misalnya anaknya 4 tahun kan belum mengerti ya, mungkin bisa dibawa ke kegiatan PAUD ya, masukin ke PAUD aja gitu ya. Terus, eee, apa, masukin, nasehat-nasehat yang sesuai dengan umurnya gitu ya, dan bisa menjadi, eee, suatu apa ya, suatu hal yang, dia bisa defense gitu, Bu. Jadi misalnya kalau ada yang ngedeketin tapi nggak kenal, jauhin ya, misalnya kayak gitu ya. Terus kalau ada yang nyentuh, misalnya bibir atau leher dicium padahal nggak kenal, jauhin ya, gitu ya. Atau ngadu ya ke bu guru gitu ya. Atau misalnya kalau udah gede dikit kayak 8 tahun, 10 tahun gitu ya, 11, ya ibaratnya langsung ngadu aja gitu ya. Kalau bisa, apa namanya, ngerti bela diri gitu ya, atau misalnya langsung laporin, karena mereka tuh biasanya Bu, ngelakuinnya tuh diam-diam, pelaku pedofil tuh biasanya ngelakuinnya diam-diam ya. Jadi mereka itu ketakutan kalau banyak orang.
kalau apa namanya anak itu nggak sendirian gitu, atau sekolahnya rame gitu kan, atau di gedung tertentu itu nggak ada celah satupun untuk bisa eh, apa namanya melakukan hal tersebut gitu ya. Jadi ibaratnya mah cemen lah sebenarnya ya mereka gitu. Mereka tuh takut kalau kitanya rame atau terekspos gitu ya. Jadi nggak usah takut sebenarnya gitu ya. Cuman yang kita harus tanamkan itu si anaknya itu harus bisa defense gitu ya. Harus tahu nih mana yang aneh, mana yang nggak harus dideketin, mana yang harus diignoring. Ignoring itu ibaratnya nggak usah di apa namanya dijawab, nggak usah di apa reaksiin gitu ya. Ibaratnya mah acuh aja gitu, pergi aja. Ya kalau nggak penting ya ngapain dijawab gitu, pergi aja kayak gitu. Apalagi misalnya orangnya aneh-aneh gitu, kita takut ya langsung ke kerumunan atau ke guru gitu ya, agar kita bisa aman. Nah, hal-hal kayak gini nih harus udah dikasih tahu dari sekarang gitu ya. Seperti itu Ustazah. Allah jazakillah khair. Dokter jawabannya. Silahkan Umahat, mungkin ada yang pengen sharing, silahkan bisa raise hand. Fadolna, atau ingin menanyakan sesuatu kepada dokter, persilahkan. Ya, silahkan. Ada yang bertanya. Baik, ini udah masuk dok, satu pertanyaan dari Zakia dari Balikpapan. Bagaimana ikhtiar yang bisa dilakukan sejak dini untuk mencegah pelecehan di usia anak balita, dok? Jazakillah Ya, khairan. sebenarnya kalau Ustazah Halida mau, nanti kita ngadain kelas duktur ya. Jadi saya pernah bikin kelas duktur itu dengan Surabaya Mengaji. Mungkin Ustaz Abdullah juga tahu Surabaya Mengaji ya. Jadi di situ saya ngajarin apa Kak kemarin? Iya apa? Tentang apa bagian mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh gitu ya. Nah 5 tahun ini kan udah ngerti ya Bu, apa namanya mahrom yang bukan mahrom gitu ya. Terus bagian-bagian tubuh, nah itu bisa langsung diajarin tubuh gitu ya. Contohnya, Dek, di keluarga ada siapa aja? Ada kakek, ada nenek, ada paman, ada tante gitu kan. Terus ada eyang tuh mungkin maksudnya orang tua dari suami gitu ya. Beda lagi kan biasanya ya bahasanya. Ada Mbah Putri misalnya kayak gitu ya. Nah, eh oke, kalau misalnya si Anu gitu ya, itu siapa? Tukang sampah mah gitu misalnya gitu ya. Tukang sampah boleh nggak deket-deket adek, tapi misalnya nyium pipi atau nyium leher gitu, nggak boleh gitu kan. Akhirnya dia ngerti kan, kenapa nggak boleh? Kan bukan keluarga adek gitu ya. Contohnya seperti itu. Terus mana aja yang nggak boleh disentuh? Bibir, nggak boleh dicium sama sembarang orang kecuali Umi sama Abi misalnya gitu atau kakak atau dedek misalnya gitu ya. Misalnya dia punya keluarga gitu ya, kakak atau adiknya. Terus leher, terus dada, terus kemaluan, terus pantat gitu. Jadi mereka tahu Bu, yang mana boleh dipegang, yang mana tidak gitu ya. Dan contohkan sentuhan yang bahaya ya. Contohnya meraba, gitu ya. Meraba itu kan beda ya seperti itu. Menyentuh, menyentuh itu hanya menyentuh gitu ya. Memeluk beda lagi ya. Terus, apalagi tadi ya, mencium, ya gitu. Jadi itu harus diajarin ya, cuman cara menyampaikannya itu sesuai umur gitu ya. Nggak boleh ya seperti ini. Kayak saya pernah ngajarin Zakia misalnya, "Kak, ini bagian dada, ya nggak boleh ada yang seperti ini atau begini." Gitu. Benar-benar saya contohin, Bu. Waktu itu dia umurnya 7, 8 tahunan gitu ya. Jadi dia ngerti, "Oh, ini tuh bentuk pelecehan seksual," gitu ya. Dia juga kan waktu itu ikut dokter, jadi dia ngerti. Nah, seperti itu mungkin Ustazah. Ya, Baik, silahkan baik, dilanjut. jazakillah khair, dokter. Ya, Mudah-mudahan terjawab. Nah, sekarang pertanyaan lagi dari Fitri dari Garut. Pertanyaannya adalah, apakah kalau anak tidak menunjukkan gejala-gejala yang seperti disampaikan tadi, berarti tidak mengalami pelecehan seksual ya, dok?
Ya, Apakah pelecehan seksual bisa melalui verbal atau omongan? Silakan, Dok. ya. Memang pelecehan seksual itu eh, kalau kita ngomongnya cabul ya, kan suka ada tuh kata-kata seorang anak telah dicabuli oleh seorang laki-laki berusia 58 tahun. Berarti sudah sampai hubungan seksual, Bu. Ya. Jadi ada bahasa-bahasa di kedokteran forensik dan juga hukum ya, dan juga bahasa baku bahasa Indonesia gitu ya. Nah, pelecehan doang ya, itu memang bentuknya bisa verbally, physically. Oke. Nah, atau mentally ya. Mental itu beda ya. Jadi bukan secara gesture, bukan secara dipegang, bukan secara obrolan gitu ya. Beda lagi, mentally beda lagi. Itu lebih apa ya? Lebih details gitu ya. Memang bisa seperti itu. Cuman pasti ada salah satu yang tadi saya jelaskan. Pasti ada. Ya, karena yang saya jelaskan tadi itu tidak hanya berlaku secara seksual ya, tapi secara verbal juga bisa gitu ya. Contoh, si pelaku ini belum ada sama sekali kesempatan untuk melakukan pencabulan ya, dia baru melakukan pelecehan seksual secara verbal gitu ya. Contohnya ngomong-ngomong yang ya jorok gitu ya, apa mengenai misalnya kemaluan atau mengenai mengenai apa proses hubungan intim seperti itu ya. Karena dia belum punya kesempatan untuk melakukan hal tersebut gitu ya. Nah, ini bisa terjadi ya, dan itu namanya pelecehan secara verbally ya, tapi, bersifat pornografi gitu ya. Nah, eee, gejalanya yang paling rendah adalah dia trauma dengan kata-kata yang sering dilontarkan oleh pelaku, itu satu. Yang kedua, bisa jadi, setiap ada pelaku dia, pergi, melipir gitu ya. Yang ketiga, mungkin pelakunya ada tapi jauh, tapi dia sudah gelisah gitu ya, atau takut pada saat bertemu pelaku di sekolah, dia nggak mau sekolah, itu bisa terjadi, Bu. Jadi ya, tidak selalu harus, pencabulan, tapi pelecehan secara verbal juga ada salah satu ciri dari tadi yang saya sampaikan. Gitu, Ustazah. Ya, silakan Ustazah. Ya, jazakillah khair, dokter. Pertanyaan selanjutnya, semoga membantu ya pertanyaan apa jawabannya tadi. Pertanyaan selanjutnya dari Yunita dari Batam. Izin bertanya dokter, alhamdulillah anak lelaki Ana baru mulai balik pekan kemarin. Dan Ana dan yang menjadi kekhawatiran Ana, anak Ana sudah bergaul dan baru dapat kenalan baru, usianya jauh di atas dia. Kira-kira sudah kelas 3 SMP, berarti yang perempuan nih. Dan qadarullah pas Ana cek WA, anak Ana terdapat kata-kata yang vulgar eh, dengan anak-anak dan Ya, ngajarin anak-anak pacaran serta ada kata-kata nggak pantas di sana. Gimana sikap Ana buat membatasi pergaulan anak-anak dengan kawannya? Syukron. ya. Kalau bisa ya, handphonenya itu harus punya apa ya, satu, sekarang kan udah canggih ya, Bu, handphone itu bisa diawasi oleh orang tua, itu satu. Yang kedua, bikin suatu peraturan di mana ibu itu harus punya orang tua ya, terutama bapak dan ibunya ini harus punya, eee, martabat lah gitu ya, di depan anaknya. Jadi kapan bisa bermudah-mudah dengan anak, kapan kita punya batasan tegas dan juga rada galak gitu ya, kepada anak. Jadi jangan selalu kita tuh lembek gitu. Sehingga apa, kita masih punya harga diri gitu ketika kita marah gitu ya. Anak kita bakal takut dengan peraturan yang kita buat ya, asal kitanya harus benar dulu nih ya, jangan kan ada orang tua yang nggak bener juga ada ya, maksudnya dia nggak bisa nyontohin yang benar, terus udah kayak gitu dia bikin aturan sendiri, ya pasti anaknya juga nggak mau nyontohin gitu ya, nggak mau ikut gitu, seperti itu, Bu. Nah, yang ketiga, kalau bisa si handphone itu ada jamnya, Bu, ya. Jadi mereka itu sebenarnya belum perlu banget handphone ya, karena saya pun waktu kecil saya baru pakai handphone itu pas kuliah, karena saya kuliahnya jauh. Saya rumahnya di Jakarta Selatan, kuliahnya di Bandung, sehingga saya butuh handphone ya. Ketika anak kita ini sekolahnya memang bisa tergapai sama kita, handphone itu hanya saat-saat tertentu misalnya dia les ya, 2 jam, terus rada jauh dari rumah, dia bawa handphone gitu ya. Dan ada jam-jam, pemakaian lah ibaratnya gitu ya. Karena screen time itu
ada waktunya Bu untuk, dewasa muda dan juga remaja itu maksimal dalam satu hari itu hanya 4 jam, ya. Ibaratnya kalau kita ngelihat handphone, itu nggak nyampe sejam gitu. Jadi, akumulasi sehari itu cuma 4 jam, ya. Kenapa? Karena nanti ada, eee, penurunan tajam penglihatan ya, visualnya nanti keganggu, bisa matanya minus, atau nanti jadi silindris, atau nanti kering gitu ya. Jadi, apa namanya, kalau matanya kering tuh berarti harus ada, apa namanya, kelelahan mata gitu dan lain sebagainya gitu ya. Nah itu Bu. Terus yang kedua ya, bahas Bu, ya, bahas. Bahas dengan fakta ya. WA-nya bacain aja ya. Bahasnya jangan bikin anak tersebut merasa diintimidasi, tapi kalau anak SMP ini dia pengennya diajak dialog, jadi bukan didikte ya. Jadi bertiga dengan suami ya, ngobrol bertiga, kamar tutup gitu ya. "Kak, saya nemuin ini nih di handphone Kakak. Ini kenapa seperti ini? Tahu nggak ini artinya apa?" Gitu kan. Di situ mungkin dia akan berterus terang, Bu, seperti itu ya. "Kakak tahu nggak kesalahannya di mana? Apa yang akan terjadi dan apa namanya, yang akan mengancam keselamatan Kakak tuh apa?" Nah, Ibu sampaikan seperti itu, Ibu Yunita sampaikan, dan apa akibatnya gitu ya. Jadi dari situ anak tuh jadi belajar dialog dan mempelajari suatu kasus gitu loh, Bu. Sehingga dia bisa mikir bareng, "Oh kayak gini toh, oh kayak gini toh, oh begini ya, oh nanti aku begini ya." Nah seperti itu, Bu. Jadi sehingga di situ timbul atau tumbuh defense mechanism anak tersebut ketika mengalami suatu pelecehan, ya, terutama chat ya, secara literally ya atau tertulis gitu ya. Nah dari situ, masalah yang keempat adalah ketika dia bertemu dengan temannya di sekolah. Nah, defense mechanism dia tuh harus benar-benar mature, Bu. Jadi dia harus bisa milah gimana cara komunikasi dengan pelaku, dia harus bisa milah, gimana biar dia tidak berkomunikasi lagi dengan pelaku gitu ya, dan harus seperti terlihat baik-baik saja. Karena ada suatu kasus, Bu, dikarenakan si anak ini dibully secara verbally and physically ya, and literally ya, tertulis dengan chat dan lain sebagainya. Suatu hari si anak ini pulang ya, karena si pelaku ini dendam, dia bawa teman-temannya ya. Si anak ini disekap, akhirnya dibawa ke sebuah rumah kosong gitu ya, dan dia diperkosa di sana. Nah, sehingga apa, dari pelajaran seperti ini kita harus bisa menanamkan, bisa loh, ignoring orang tanpa orang itu, sakit hati gitu ya. Dan, melakukan suatu hal yang ignoring ke orang, tapi kita aman, itu bisa gitu ya. Sehingga apa, ibu kalau sudah ada kasus seperti ini harus lebih erat ya hubungannya dengan anaknya, terutama gadis gitu ya. Dan dia harus sudah tahu mana yang halal dan haram, mana yang bersifat pornografi, vulgary, dan juga mengancam, ya ancamannya apa ibu sampaikan. Sampai misalnya ancamannya bisa hamil, terus bisa pelecehan seksual, nanti gini, nanti gitu, ibu harus sampaikan, tapi dengan bahasa ibu yang biasa sehari-hari ke anak, ya. Sehingga apa, nanti dari situ hubungan ibu menjadi lebih erat, hubungan bapak dengan anak ibu jadi lebih erat, ya. Dari situ, eee ketika pulang sekolah, jangan berikan waktu untuk keluar rumah, ya. Jadi kalau bisa, kalaupun harus keluar rumah itu misalnya suatu kegiatan yang positif, contoh di TPA gitu ya. Di TPA, dan juga kita sampaikan ke gurunya agar menitipkan anak tersebut ya. Setelah itu kita jemput gitu, seperti itu, Bu. Dan ketika di rumah, tidak ada waktunya handphone, ya. Handphone itu hanya untuk, chat yang perlu ya, bukan kayak anak-anak sekarang yang saya lihat tuh, chatting yang nggak perlu, bikin grup sendiri isinya apa gitu ya. Eee, karena saya pernah anak saya sendiri itu dimasukin kan, nggak dikasih handphone ya, Bu. Jadi anak saya itu kalau temennya pengen ngubungin dia harus lewat saya, ya. Saya nggak ngasih di handphone. Dia sekarang umurnya 11 ya. Nah, bentar lagi SD kelas 6, 12. Nah, akhirnya teman-temannya ini itu bikin suatu grup tapi masukin nomor saya, gitu ya.
Akhirnya kan saya bisa lihat tuh chat-chatnya ngapain aja sih gitu ya. Sebenarnya nggak penting, nggak ada yang penting sama sekali. Karena apa? Memang anak SD, SMP, dan SMA itu belum ada suatu hal yang penting, keurgensitasannya. Oke? Paling yang penting itu apa sih? Misalnya kalau SMP itu kelas 3 ya, atau misalnya SMA kelas 2 kelas 3 itu kan memang lagi hektik untuk, ujian nasional, kalau misalnya masih ada ujian nasional ya setahu saya. Terus misalnya yang SMA itu harus kuliah, sehingga mereka ada mungkin kelompok belajar untuk, apa namanya, mempelajari soal-soal UN lah gitu. It's okay gitu ya, cuman, masih bisa dalam koridor gitu ya. Sehingga kalau misalnya emang chatting-nya tuh penuh dengan kayak keketawaan, akhirnya jadi tahu anime-anime yang vulgar gitu ya, itu ngapain gitu kan. Akhirnya saya ceritakan, "Kenapa sih yang ini haram? Kenapa sih yang ini nggak boleh? Apa sih yang akan terjadi? Apa sih untungnya? Apa sih yang memudaratkan dan juga ibaratnya yang paling parah banget ya, mencelakakan kita tuh apa sih?" Gitu. Saya ceritakan Bu details ke anak saya, yang pertama ya, karena dia umurnya 11 tahun. Dari situ dia punya defense mechanism sendiri. Jadi di sini Bu Yunita kayaknya memang harus, "Kak, Kak, tolong itu Ate tuh, Ate ke bawah. Ya Nabila, tolong, ya Nabila." Sehingga di situ, eee, nanti hubungan ibu lebih dekat sama anaknya dan kedekatan hubungan kita itu bisa memperkuat, apa namanya, transparansi komunikasi antara anak dengan orang tua, Bu. Jadi, nanti dia akan cerita gitu, misalnya ada suatu masalah, "Ini gimana sih, Mah? Kayaknya salah deh, aku harus gimana ya, Mah?" Ya, seperti itu, Bu. Jadi, dekati anak Ibu seintimate mungkin, gitu ya. Oh iya, Ustazah, sebelum Ibu Yunita ini ada pertanyaan juga Ustazah dari Sinta Shelet 3. Itu kelewat Ustazah. Dok, nah, Iya, iya. Sinta Shelet 3 itu ketinggalan Ustazah di atasnya Bu Yunita. iya, sahih, Ya sahih, dibacain aja, bukan pertanyaan sih, itu mah lebih ke pernyataan. sahih, sahih. Bismillah, Assalamualaikum. Izin mengatakan pendapat Umah, saran saya terutama anak balita yang masih polos, sebaiknya jangan sampai lepas dari pengawasan. Jangan biarkan dia keluar rumah sendiri tanpa pengawasan orang tua atau wali, karena di luar sana kita tidak tahu bila ada bahaya buat anak. Sebab kadang orang lain atau tetangga dan lain-lain yang terlihat normal bisa saja punya kelainan yang tidak ditampakkan. Seperti kata dokter tadi, anak perlu tahu apa yang boleh atau tidak boleh disentuh orang lain dan apa yang boleh atau tidak boleh ditampakkan kepada orang lain. Ya, benar banget ya, Ya, Masya Allah. Ini Jazakillah khairan. jazakillah Ya, khair ya. Masya Ya, Allah. ada lagi Ustazah? Baik. Gimana Oh, udah Bunda-bunda, nggak ada lagi. Mahat, ada yang mau ditanyakan lagi silahkan. Mungkin kalau nggak ada, kita tutup aja Ustazah. Sampai bertemu lagi, Masya insya Allah Allah. di pertemuan selanjutnya. Baik, baik. Oh, ada. Baik, mungkin ada Oke. pesan dari Dokter Regianti untuk kita semua sebagai orang tua terhadap Ustazah menjaga anak. ada yang raise hand katanya. Tadi saya raise hand. Oh, toyib, toyib. Afwan, nggak Silakan, kelihatan. Tafadhalna, Bunda. Tafadhalna. silakan Umu Az. Nah, Ya, ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam. ya, syukuran Ustazah dan Dokter Regina. Di sini saya sebenarnya ingin sharing dan ada hal yang ingin saya tanyakan. eh ingin saya tanyakan lebih lanjut. Gitu. Sebelumnya saya pakai inisial tadi karena ini menjaga eh, apa Ya, data pribadi nggak dan apa-apa Ibu. anak-anak saya. Jadi sebenarnya anak saya itu korban dan pelakunya orang tuanya sendiri gitu. Hmm, usianya waktu terkena eh, usianya waktu dia dilecehkan itu 4 tahun. Saat ini si adik sudah usia 6 tahun.
dan ketahuannya dari penyakit GO yang tadi dokter sampaikan di awal. Hmm, sebenarnya agak berat tadi mau cerita, cuma mungkin semoga ini bermanfaat buat umat yang lain. Jadi kondisinya ayahnya tuh dulu nggak kelihatan bagaimana-bagaimana gitu ya. Cuma memang ada satu hal kebiasaan buruk yang sudah beberapa kali saya dapati dan saya nasihati gitu, yaitu suka menonton yang haram. Eh, Sampai akhirnya ketahuan anak saya itu terkena penyakit tersebut, dibawa ke dokter, divonis, dan proses pengobatan, dan akhirnya saya mengambil jalur hukum. Alhamdulillah sekarang sudah di eh, divonis gitu ya, hukuman di atas 15 tahun, yang menjadi sisanya adalah posisinya anak saya itu kalau secara penyakit GO itu sudah sembuh dari dari medis gitu ya. Cuma saat ini masih sering kambuh, muncul keputihan. Ya. Nah itu saya saat ini ya mohon doanya juga sedang ikhtiar gitu ya, supaya itu bisa sembuh total. eh mm, pasti 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 terpukul ya dok. Ya saya sangat shock gitu. Itu pun saya butuh waktu 2 bulan untuk mengumpulkan kekuatan untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak berwajib gitu. Karena buktinya agak susah, anak saya juga apa ada kendala lambat bicara, kemudian eh apa saya nggak ada persiapan dana darurat dan lain-lain. Itu betul-betul Bismillah lillahi ta'ala saya coba untuk melaporkan gitu ya, dan akhirnya saya sharing hal tersebut ke orang-orang yang terpaksa saya harus cerita karena saya butuh bantuan dana saat itu. eh Ya, ya berat ya dok kalau yang orang pertama, dan saya sudah pisah juga gitu ya prosesnya dengan ayah yang bersangkutan itu, dan saatnya sudah dihukum juga gitu. Cuma mohon umat untuk lebih diperhatikan, mau dia anak perempuan, anak laki-laki gitu ya. Dan sebaik apapun laki-laki yang ada dan tinggal dengan kita saat ini tuh tidak menutup kemungkinan karena iblis tidak melihat hubungan darah. Itu yang saya ambil pelajaran dengan apa yang sudah saya alamin saat ini. Dan jujur saya sendiri juga jadi masih trauma untuk memulai hubungan baru itu, masih nggak pereng. Karena setiap saya melihat gitu ya, seorang ayah misalnya menjemput anak perempuannya atau anak laki-lakinya atau siapa saja, Ya. seorang laki-laki yang notabene sebagai ayah gitu, saya sudah berpikiran buruk gitu. Karena ya mohon maaf, mungkin ya tidak semua seperti itu, tapi karena saya mengalami pribadi, jadi hal Ya. tersebut masih sampai saat ini menghantui saya. Bagaimana kira-kira supaya saya itu bisa apa menghilangkan hal tersebut? Saya pun jadi nggak percaya lagi yang sama yang namanya laki-laki, mau dia ayah mau apa, pokoknya kayak udah mereka jahat gitu. Itu dalam benak Ya. saya dok. Mungkin bisa dibantu sebaiknya seperti apa gitu ya, dan semoga yang lain dilindungi dan dilindungi Allah gitu ya, jangan sampai menimpa umat yang lainnya. Itu aja, terima kasih Dok dan Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya menghaturkan selamat ya kepada Ibu karena Ibu sudah bisa bertahan sejauh ini. Saya juga turut mendoakan agar Ibu sehat secara mental ya, secara fisik ya, secara tauhid, ideologi Ibu ya, jangan sampai goyah ya. Lalu kepada Dede ya, semoga Dede sehat terus secara kejiwaannya ya, lalu secara fisiknya ya. Dan memang insya Allah seiring berjalannya waktu, Dede lambat bicara itu mungkin karena trauma Bu ya, kan karena kita nggak tahu proses tersebut pada waktu kita nggak ada ya. Itu mungkin nggak ngerti sampai sejauh mana kerusakan yang dibuat ya, sehingga efek sampingnya yaitu jadi lambat bicara. Tapi insya Allah dengan eh, terapi speech ya, speech terapi gitu ya, itu bisa tertolong
Lalu yang kedua, terapi secara psikiatri dan psikologinya ya, kita butuh bantuan juga Bu ya. Jadi Ibu butuh psikolog anak ya. Jadi anaknya tolong konsulkan ke psikolog anak, nanti healingnya di situ ya. Sekalian dengan terapi wicaranya ya. Lalu yang ketiga, untuk ibu hebat ya. Saya sendiri sampai sampai saat ini ya pernah kita sepertinya dulu berkomunikasi ya. Alhamdulillah ibu sehat, masih bisa ketemu. eh kita udah lama nggak chatting juga ya Bu. Ibu hebat, ibu bisa bertahan sejauh ini. Saya mendoakan ibu agar dilindungi Allah terus. Kalaupun ibu belum bisa menerima laki-laki, it's okay. Healingnya benar-benar berat ya Bu ya. Jadi saya nangis ya. Eh, nggak ada kesalahan pada ibu ya. Ibu bisa sampai melempar 15 tahun juga itu sudah sangat waras ya Bu. Jadi saya mendoakan dan juga mensupport apa yang ibu lakukan. Eh, Kalaupun trauma ibu itu masih belum bisa hilang, itu masih dalam batas wajar ya Bu ya. Dan untuk saat sekarang yang dibutuhkan anak ibu hanya ibu ya. Hanya ibu dan juga mungkin kakek nenek dari ibu ya. Sehingga butuh kondisi normal dalam kegiatan sehari-hari Bu ya. Nah, untuk penyakitnya sendiri ya, itu seiring berjalannya waktu nanti memang harus dimonitoring Bu ya. Misalnya tiap 4 bulan sekali, tiap 6 bulan sekali, lalu sampai benar-benar sembuh ya. Karena berita baiknya sih anaknya memang masih kecil ya Bu, jadi healing regenerasi selnya masih bagus. Asal antibiotiknya adekuat, yaitu tepat dosis, tepat waktu, tepat jangka waktunya. Misalnya kan kalau penyakit seperti itu obatnya tidak 3 hari 5 hari Bu, tapi bisa berminggu atau berbulan ya. Jadi controlling itu perlu diperketat ya. Ibu jangan bosen dan kalau bisa jangan ganti dokter Bu, karena kalau misalnya ganti dokter nanti dokternya tidak bisa mengobservasi sampai selesai gitu Bu. Jadi jangan pindah-pindah dokter gitu ya. Nah, dokter di sini mungkin lebih ke spesialis anak ya, nanti kolaborasinya sama dokter-dokter yang lain gitu ya. Sehingga di situ ibu butuh controlling yang berlanjut untuk anaknya ibu seperti itu. Nah, sekarang kita bahas traumatis ibu ya. Apa yang harus ibu lakukan? Tidak ada yang harus ibu lakukan ya, sudah sangat optimal ya. Adapun misalnya traumatis ibu terhadap laki-laki, lalu memulai hubungan, itu kayaknya terlalu dini ya Bu, karena kejadiannya waktu 4 tahun, sekarang udah 6 tahun, berarti kan masih 2 tahun ya Bu. Jadi kalau healingnya belum ada tuh wajar ya, dan belum membuka diri untuk orang baru itu wajar ya, karena selama kita masih bisa mengendalikan apa syahwat kita ya, lalu mendistraknya dengan sesuatu hal yang bermanfaat ya, lalu ibu fokuskan terhadap healingnya anak ibu secara mentally dan juga physically gitu ya, itu sudah sangat optimal ya. Yang terpenting adalah karena semuanya butuh finansial ya, jadi ibu harus stable, stable dalam hal keuangan ya. Saya tahu ibu ada usaha ya, semoga usahanya barokah ibu, terus bisa membantu perekonomian ibu yang single parents ya, lalu tetap perkokoh hubungan dengan orang tua ibu untuk menguatkan secara pribadi ibu sendiri ya gitu. Ibu kalau misalnya pengen chatting saya lagi boleh, mau chatting ustazah boleh gitu ya. Lalu eh apakah kedepannya ibu akan menerima, itu butuh takes time ya, itu butuh waktu dan kayaknya ini nggak perlu-perlu banget langsung berhubungan lagi dengan pernikahan yang baru ya Bu gitu. Ibu apa namanya temani anak ibu dulu sampai ibu siap, sampai anaknya benar-benar sehat, dan itu butuh waktu ya Bu, karena nanti itu adalah orang yang benar-benar baru ya. Jadi bukan orang
kandung anak ibu sendiri gitu ya. Dan nggak ada yang harus ibu lakukan selain mencoba untuk mendistract dan juga membuat semangat dan pikiran ibu itu ada arahnya gitu ya. Jadi jangan sampai kosong, jangan sampai melenceng, jangan sampai melakukan hal-hal yang menyakiti diri sendiri gitu ya, atau jadi depresi, nggak usah Bu ya. Justru depresi atau mencelakai diri sendiri itu sama Allah diharamkan ya. Jadi kita tetap positive thinking biar ibu kuat, biar ibu sehat buat anak ibu sendiri ya. Karena sekarang itu di kasus ibu yang paling butuh untuk diselamatkan adalah anak ibu. Jadi kalau ibu sakit, kasihan anaknya ya. Anaknya perlu dikuatkan ya, dan dia bertumbuh, dia baru 6 tahun ya. Jadi masih ada masa depan dia beberapa puluhan tahun lagi butuh ibu gitu ya. Jadi nggak usah mikir kemana-mana dulu ibu, cukup konsentrasi dengan apa yang bermanfaat buat ibu dan bisa ibu lakukan gitu ya. Terutama secara finansial itu sangat self reward banget kalau ibu punya penghasilan sendiri ya. Jadi ibu bisa bantu healing anak ibu ke psikiater, ke psikolog anak, terus ke spesialis anak gitu ya. Terus ibu bisa konsentrasi ke pendidikan dia gitu ya, biar dia tersibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat gitu ya. Misalnya dia dilesin kumon, atau misalnya dilesin aritmatika atau les bahasa gitu ya. Jadi ada suatu hal yang nggak biasa yang dia coba lakukan aktivitas di luar sekolah gitu Bu. Jadi dia sibuk sendiri, nanti insya Allah vibes-nya lebih positif dan anak tersebut bisa healing sendiri dari traumanya gitu ya. Dan kalaupun misalnya suatu saat bertanya ayahnya di mana, kalau ibu sudah siap silahkan ceritakan, tapi kalau nggak siap kayaknya mungkin lebih baik ibu distract ke hal yang lain gitu ya, misalnya lagi kerja atau lagi apa gitu ibu. Seperti itu ibu. Saya doakan ibu baik-baik saja, barokah rezekinya, Dede juga sehat ya, dilindungi orang-orang yang sayang sama dia, dilindungi oleh Allah juga ibu. Begitu ibu. Ya silakan Ustazah. Insyaallah jazakillah khairan Dokter Egi atas tanggapannya. Kami mengucapkan ya Allah, mudah-mudahan Allah jaga terus Ibu Aaz ini ya. Semoga Allah jaga Anti dan anak-anak semua insyaallah. Kuatkan hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, insyaallah Allah berikan jalan keluar dan berikan balasan terbaik insyaallah dengan kesabaran Anti memegang anak Anti sekarang dan kondisi kesulitan yang Anti hadapi. Semoga segera dapat jalan keluar insyaallah. Kami semua di sini mendoakan Anti insyaallah, dan Allah berikan nanti jalan yang nanti tidak bisa pikirkan gitu ya, dengan rezeki yang sangat besar dan luas insyaallah, agar mampu menopang kehidupan Anti dan anak-anak, dan Anti mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Dan semoga jika memang masih ada jodoh untuk Anti, semoga orang yang benar-benar orang solih dan benar-benar bisa menjaga Anti dan anak-anak insyaallah. Barakallahu fiik. Tayyib, jazakumullah khairan, ahsanul jaza ummahati fillah, udah bergabung hari ini, Masya Allah ya. Semoga ilmu yang hari ini kita dapat, yang diberikan oleh Dr. Regianti dan semua yang hadir di sini bermanfaat dan bisa kita terapkan di rumah dan bisa menjadi ibrah dan pelajaran serta hikmah insya Allah biidznillah. Afwan jidan jika ada kesalahan dari kami, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ahsanal jaza Dr. Regianti.